Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra dan sahabat Rama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Hari ini kita kedatangan narasumber dari akademisi Unsik yang siang ini kita akan membahas debat paslon bupati. Kita tahu bahwa paslon bupati dan wakil bupati itu Wonosobo sudah dilaksanakan semalam dan ini menjadi tahap pertama. Saya memperkenalkan narasumber saya, Mas Irwan Abdunugraha. Ini kayaknya kalau teman-teman dari Unsik mesti paham karena beliau adalah akademisi dari ilmu politik, dosen ilmu politik Unsik. Selamat siang Mas Irwan. Selamat sore. Sore ya? Sore ini. Terima kasih kehadirannya ya. Artinya saya yakin jenengan lagi sibuk-sibuknya juga, tapi oke lah kita harus mengundang jenengan. Ya. Mas, semalam nonton Insya Allah. Ya, gimana Mas menurut jenengan? Ya bagus ya dan relatif lebih kondusif lah kalau dibandingkan ada beberapa daerah di kota yang lain lah ya. Tapi secara umum kemarin pelaksanaannya sangat kondusif. Yang bikin kondusif itu kira-kira apa? Ya mungkin karena pelaksanaannya KPU menerapkan protap-protap tertentu ya, sama seperti membatasi jumlah pengunjung, terus jumlah pendukung itu juga dibatasi dan segala macam. Dan ya kita lihat juga di Adipura kayaknya juga masih banyak kursi kosong ya. Betul. Tapi pas waktu sudah mulai pertengahan debat sudah mulai terisi kayaknya. Gitu. Nah Mas Irwan, ketika nanti kita belum masuk tema ya, suasananya aja. Ketika kita lihat sama-sama debat di tahap pertama, ada semacam kekakuan nggak? Artinya ini debat pertama baru ketemu gitu loh. Dari kedua paslon ya. Kalau secara gestur kemarin semalam relatif lebih santai ya. Kalau kekakuan sih saya kira tidak, karena mungkin dari beliau-beliau dari paslon baik itu calon bupati maupun wakil kayaknya juga pernah ketemu mungkin di event-event yang lain gitu ya. Sehingga mungkin sudah familiar antara keduanya gitu. Tapi dari sisi public speaking kita juga melihat ada kondisi yang jomplang enggak dari masing-masing paslon? Ya tentu pasti ada ya Pak. Karena dari kedua paslon itu kan ya tentu kita ketahui seperti Pak Afif itu kan incumbent ya. Artinya secara materi mungkin lebih menguasai karena kemarin baru jadi bupati kan itu. Itu wajar sih kalau secara kapasitas itu wajar sekali begitu. Dari tema di atas itu kan ada agrobisnis, ada SDM, kesehatan dan lain-lain, sampah dan lain-lain. Menurut Mas Irwan di tahap pertama ini materi yang disampaikan gimana? Bagus. Namun cuman mungkin ada beberapa bahasan yang sebenarnya kalau secara teknis itu tidak selesai ketika diperdebatkan dalam sebuah event debatnya. Contoh seperti misal sampah gitu. Penanganan sampah itu kan kompleks ya. Kompleks. Bahkan hampir semua kabupaten pun mungkin belum bisa menyelesaikan sampah itu secara zero waste itu belum, karena kaitannya sama fasilitas, infrastruktur, terus kaitannya dengan budaya masyarakat juga. Itu kan untuk mengubah itu juga tidak mudah gitu. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu kita ngundang Bu Endang ya dari LH dan memang mengatakan bahwa persoalan sampah ini persoalan yang sangat kompleks. Betul. Semalam masalah itu diangkat dan saya melihatnya sama Pak Afif ya. Pak Afif memiliki ini loh roadmap pengolahan sampah. Kalau bisa selesaikan di tingkat desa, kalau tidak ya di tingkat kecamatan. Sehingga ke TPA akhirnya di Wonorejo tidak lagi menggunung seperti sekarang gitu. Iya. Itu tapi kaitannya dengan budaya juga Pak. Kalau untuk mengubah, bahkan kalau programnya pemerintah pusat waktu era Pak Jokowi itu kan zero waste itu kan sampah itu selesai di rumah malah. Tidak hanya di kelurahan saja. Akan tetapi untuk untuk merealisasikan itu kan juga tidak mudah. Walaupun tidak mudah, tapi kita mungkin tidak bisa pesimis karena mungkin ada beberapa negara yang bisa menjadi contoh kaitannya dengan penanganan sampah. Karena sampah ini juga berkaitan dengan perkembangan
masyarakatnya Pak. Semakin masyarakat modern itu justru semakin abai berkaitan dengan sampah. Malah nggak ini ketika masyarakat modern otomatis biasanya tingkat pendidikan tinggi, mereka bisa aware gitu loh dengan sampah. Saya contohkan Jepang Pak. Ya. Jepang itu kaitannya dengan sampah itu pemerintah masih harus membuat peraturan dan denda. Artinya ketika di sebuah kawasan itu masih ada peraturannya yang sifatnya itu mengikat. Artinya kan sebenarnya hukum itu kan untuk menciptakan realitas masyarakat agar masyarakat itu dipaksa untuk patuh kan gitu Pak. Nah, artinya ketika dipaksa untuk patuh ya sebenarnya kalau misal tidak ada hukum itu mungkin pola masyarakatnya ya? Bisa saja gitu loh. Dan kebetulan kalau contoh di Jepang kan infrastrukturnya memang sangat memadai katanya Jepang kaitan dengan sampah misal. Nah mungkin Wonosobo juga masih bisa untuk diberikan kesempatan mungkin nanti ketika ada bupati yang terpilih kaitannya dengan sampah ini mungkin bisa dicari solusi dengan mereplikasi daerah-daerah atau mungkin negara-negara lain yang sukses kaitannya dengan sampah. Oh gitu. Nah Mas Irwan, saya tertarik semalam ketika Gus Itap memaparkan ketika ditanya tentang bagaimana sih strategi untuk mencegah pernikahan dini. Kalau bahasanya Pak Afif itu kan apa? Ojo buju bocah atau apa gitu kan. Artinya jangan nikah muda. Nah, Gus Itap memberikan roadmap bahwa ya nanti karena memang nggak ada kegiatan, kurang sibuk dan lain-lain, juga ada arah-arah. Oke, nanti dipesantrenkan dan lain-lain. Seperti itu sebetulnya bisa nggak diterapkan di Wonosobo? Kalau secara prinsip sebenarnya bagus juga Pak, karena ketika wajib belajar 9 tahun itu 12 tahun ya. Itu diterapkan secara masif khususnya di Wonosobo dan angka keterlibatan anak untuk sekolah itu semakin tinggi. Sebenarnya pernikahan dini itu secara otomatis nanti juga akan mengikuti, akan turun. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana menyadarkan atau mengedukasi masyarakat itu agar punya kesadaran untuk berkaitan dengan pendidikan anak itu loh. Agar anak itu misal di SMP atau SD itu karena sudah balik dan segala macam langsung dinikahkan dan seperti itu. Jangan sampai seperti itu yang menjadi PR-nya tuh di situ. Oh gitu ya. Gitu loh. Kalau masalah infrastruktur mungkin oke lah, masih bisa lah, masih dibilang layak lah kaitannya dengan pendidikan walaupun mungkin ada kurang sana sini ya. Tapi untuk kaitannya dengan pernikahan dini tadi, saya sebenarnya juga setuju ketika pendidikan atau kesadaran orang tua dan anak berkaitan dengan pendidikan itu tinggi. Kalau kesadaran tinggi, secara otomatis nanti pernikahan dini turun. Pernikahan dini pun juga otomatis akan turun. Karena otomatis kan mereka akan sekolah dari SD, SMP, SMA gitu kan. Dan punya visi untuk sekolah untuk kuliah misal kayak gitu loh. Minimal itu sudah nikah di atas usia 18 tahun ya. Nah, itu maksud saya. Betul. Gitu. Nah, dari apa yang disampaikan semalam ada terobosan-terobosan baru nggak menurut Mas Irwan? Kalau secara umum saya belum melihat hal yang baru ya Pak. Itu sudah dilaksanakan semua sebetulnya ya? Ya sebenarnya sudah dilaksanakan. Yang mungkin yang perlu diperhatikan kaitannya dengan capaiannya saja kan itu. Yang baik yang disampaikan oleh masing-masing paslon itu sebenarnya juga tidak ada yang baru. Mungkin kalau mungkin masyarakat di benaknya itu berpikir ya itu teknisnya bagaimana mungkin tapi kan karena keterbatasan waktu ketika waktu debat itu kan juga menjadi kendala untuk menjelaskan secara teknis kan gitu. Bisa nggak saya minta pendapat jenengan kalau penguasaan materi antara paslon 01 dengan 02 itu lebih dominan mana? Kalau secara penguasaan mungkin karena Pak Afif seorang incumbent ya Pak ya, karena incumbent artinya itu juga menjadi keuntungan keuntungan karena beliau tentu juga pernah lama di dewan lalu pernah menjadi bupati kemarin, lalu Pak Hussein juga lama di dewan juga, artinya juga kalau misal pun dibilang lebih dominan Pak Afif pun ya wajar karena posisinya memang beliau adalah incumbent kan itu. Tapi di paslon 2 pun juga saya kira juga tidak kalah kan karena Gus Itap dan Pak Sigit pun juga
bisa mungkin juga sering bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan mungkin. Iya, saya justru memberikan perhatian lebih debat semalam itu dari penampilan calon wakil bupati Gus Itap, Mas Sidki itu ya. Sidki, ya. Kayaknya dia bisa lebih proaktif daripada Gus Itap itu. Iya, karena mungkin Pak Sidki karena beliau adalah basisnya adalah pengusaha ya Pak. Artinya tentu kaitannya sama dengan program-program pemerintah, mungkin beliau juga literasinya mungkin lebih banyak, itu mungkin. Itu. Lah Mas, dari materi yang dibawakan itu sebetulnya ini kan masih ada beberapa debat ya. Masih ada debat. Ada materi yang lain-lain juga. Saya kan belum lihat programnya Gus Itap dengan santunan 2 juta kematian itu kan iya, belum masuk. Mungkin itu di debat berikutnya. Kalau menurut Mas Irwan, Mas, sebetulnya apa sih yang diharapkan dari, taruhlah jenengan selaku pengamat, apa yang diharapkan dari paslon ini untuk membawa gagasan-gagasan baru? Ya, yang pasti karena ini adalah perhelatan untuk pergantian bupati baru. Tentu setiap periode pergantian bupati, mungkin harapannya pasti harusnya ada terobosan-terobosan untuk mengembangkan Wonosobo untuk lebih bagus ya. Kalau kaitannya dengan realisasi mungkin kita belum bisa membuktikan untuk sekarang, karena ini bahasanya masih pertarungan narasi pertarungan narasi, visi dan segala macam. Akan tapi sebenarnya masih banyak peluang-peluang dan isu-isu pembangunan yang ada di Wonosobo itu yang seharusnya lebih bisa diangkat lagi. Apa kira-kira? Contoh misal seperti walaupun kemarin di debat juga sempat disinggung kaitannya dengan Salak misal. Oh iya. Nah, sepenting sama Salak. Tapi kaitannya dengan tentang petani salak ini pun juga belum ada yang baru bahasa kami kan. Karena bahasanya masih relatif lebih ke normatif contoh, Iya, normatif. Contoh seperti kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, terus kaitannya dengan mungkin pengenalan produk dan segala macam. Tapi belum mengarah pada bagaimana untuk menjaga pendapatan dari petani salak ini agar lebih stabil gitu loh Pak. Ini belum masuk ke arah dan belum ada yang baru juga. Karena kemarin kan kita mungkin Pak Agus juga tahu harga salak itu sangat miris sekali gitu kan. Jatuh. Ya. Padahal kalau kita ketemu salak di mana di supermarket itu mungkin bisa sekilo bisa sampai 16.000 dan segala macam. Nah, ini belum masuk ke ranah penanganan yang sampai ke situ gitu. Artinya mungkin dibutuhkan sebuah tata kelola ya, kebijakan tata kelola seperti itu. Betul. Karena kita melihat tadi malam juga kita nyinggung masalah pertanian. Nah, Wonosobo sebagai daerah pertanian, tapi juga saya melihat kok belum ada terobosan yang yang original. Terus gini, harusnya penantang itu bisa lebih aktif. Seharusnya iya. Karena penantang kan artinya secara semangat kan lebih fight ya Pak. Kaitannya karena yang dilawan adalah incumbent yang tentu secara literasi, secara data, secara pengalaman mungkin lebih banyak incumbent kan itu. Yang seharusnya penantang harus lebih on fire kaitannya dengan debat itu. Tapi walaupun nanti mungkin kita lihat lagi debat-debat berikutnya nanti seperti apa. Mungkin ini kan bisa jadi evaluasi. Penantang itu bisa lebih menjual diri kan, meyakinkan ke publik bahwa mereka itu layak kok dipilih gitu kan. Kalau misalnya penantang itu ya biasa tetap kalah dengan incumbent engagementnya. Bisa. Kedua belah pihak sebenarnya kedua belah calon sebenarnya punya potensi Pak. Baik potensi internal maupun dari eksternal sendiri sebenarnya. Kalau paslon 2 karena beliau backgroundnya adalah pesantren ya kan, artinya kalau di Wonosobo itu kan memang bahasanya boleh dibilang kita itu kota santri, artinya peluang-peluang itu seharusnya lebih bisa ditangkap ya kan. Ya walaupun debat semalam sudah mengarah ke situ paslon 2 karena lebih ke pesantren karena wajar karena backgroundnya beliau adalah pesantren kan itu kan, seorang ulama. Tapi di satu sisi dari incumbent pun juga pasti peluangnya juga tidak kalah besarnya juga karena didukung oleh mayoritas partai politik sehingga mesin politiknya juga kuat kan gitu.
Saya melihatnya statement dari Pak Hussein ya, ketika menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Sidki tentang makan siang bergizi. Pak Hussein ngomong itu harusnya kami, karena kami didukung oleh banyak partai dan linear dengan pemerintah pusat gitu Mas gitu. Jadi harapan ke depan dari debat seperti ini kayak apa Mas Irwan? Kalau saya lebih harapannya debat ke depan itu harus mungkin lebih teknis ya Pak. Artinya masyarakat pun tidak hanya disajikan dengan pertarungan narasi yang sudah banyak, jargon standar yang masyarakat pun kami juga sering mendengar jargon-jargon seperti ini. Mungkin kaitannya dengan kayak kemarin stunting misalnya. Stunting itu kaitannya dengan edukasi yang seperti apa kan itulah. Terus penurunan stunting kaitannya dengan kesehatan itu teknisnya seperti apa. Mungkin lebih ke situ debat ke lebih menariknya dan kaitan dengan kerjasama Pak tentu. Kalau memang dari kedua paslon itu sepakat bahwa Wonosobo itu adalah kabupaten agraris ya kan. Tentu kalau bicara tentang investasi pun juga investasi yang sesuai untuk mendukung pertanian agraris, ya kan itu, karena harusnya seperti itu. Nah nanti harapannya mungkin bisa lebih teknis seperti itu, agar masyarakat pun juga ini jadi edukasi untuk masyarakat juga Pak, kaitan dengan tata kelola pemerintahan itu yang baik itu seperti apa, atau untuk mengembangkan Wonosobo yang baik itu seperti apa gitu loh. Artinya semalam sebetulnya banyak banget ya isu-isu strategis yang terlewatkan dibahas. Betul. Saya melihatnya seperti ini juga Mas, mungkin kebijakan yang simpel. Oke. Kalau saya menang, saya akan menggratisi listrik bersubsidi sekian ribu orang. Kan mungkin bisa dihitung dengan APBD ya. Itu barangkali lebih punya daya tarik gitu kan. Orang langsung tahu Iya betul ya. Tapi ya kita kan gini, kalau kita bicara tentang subsidi, bantuan dan segala macam kan tentu kita harus tahu dulu kelompok sasarannya siapa. Outcome-nya bagaimana. Lalu kita juga harus menghitung anggaran. Kalau kita bicara APBD itu kan banyak lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi, Pak. Tidak hanya masalah 1x2 atau 2x2 dan segala macam, atau 1000 tambah 2000, nggak hanya segitu. Tapi juga banyak lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi. Contoh masyarakat yang atau isu yang menjadi concern masyarakat itu apa, kan harus diketahui dulu. Kadang karena kebijakan sifatnya kan artifisial Pak, bisa saja kadang menurut asumsi pemerintah ini adalah penting, tapi masyarakat nggak penting gitu loh. Contoh ada sebuah kabupaten Pak, ini mohon maaf saya contohkan, ada sebuah kabupaten yang TPA-nya itu sebenarnya sudah sangat tidak layak, tapi ketika itu mau ditutup harusnya kan masyarakat suka atau senang, tapi justru malah demo Pak, gitu loh, malah demo. Ketika TPA itu ditutup karena ada benefit bagi masyarakat. Betul. Nah ini kan artinya masalah publik ini kan harus dicari tahu dulu mana yang menjadi concern dari masyarakat atau keinginan masyarakat seperti apa dulu gitu loh. Nah ini mungkin perlu telah lagi kaitan dengan materi-materi yang nanti mungkin dari kedua paslon akan diperdebatkan di debat selanjutnya. Saya sebetulnya membayangkan ya sebuah debat paslon itu lebih pada adu gagasan. Adu gagasan, oke. Jangan saya setuju dengan pendapat Anda gitu kan, kayaknya kok kurang masyarakat publik itu kok kurang ya. Tapi enggak menurut kami itu seperti ini gitu loh. Kayak kemarin di pilihan gubernur itu kan agak sedikit hangat gitu loh, Mas Irwan. Karena kan gini Pak, mungkin ya secara psikologis kan kadang lawan debat itu kan juga kadang bermain aman daripada harus, mohon maaf nih kalau bahasa Jawanya, keterucut omong gitu mungkin kan itu. Karena walaupun debat ini secara elektabilitas pun pengaruhnya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tapi kan juga ketika ini viral kan juga luar biasa Pak. Mohon maaf kayak kabupaten lain yang mungkin Pak aku juga tahu yang agak ribut kemarin itu kan juga jadi viral kan itu kan. Artinya untuk image masing-masing calon kan pasti juga
akan merugikan ketika ada statement-statement yang blunder blunder atau mungkin bahkan ada yang bicara beras jadi apa dan segala macam itu kan gabah jadi beras itu. Iya. Itu kan ya itu mungkin ya demam panggung aja iya. gitu kan. Nah Mas, kalau saya melihatnya dari kita lihat Gus Itap dan Mas Sidki sendiri gitu. Bagaimana jenengan melihat gagasan-gagasan yang meskipun jenengan bilang nggak baru ya, ada nggak sesuatu yang baru yang semalam itu dibawa oleh Gus Itap? Kalau yang saya amati sih saya belum melihat Pak. Mungkin kalau Pak Gus melihat silakan. Tapi kalau saya sendiri saya belum melihat. Artinya isu-isu yang dibawakan pun kan juga terbatas berdasarkan pada pertanyaan dari panelis kan itu. Artinya improvisasi pun juga masih terbatas berkaitan dengan isu-isu yang memang sudah ditentukan kan itu. Akan tetapi tadi saya lebih melihat dari performa saja. Dari performa walaupun antara incumbent dan pendatang baru dan segala macam, tapi kita tetap mengapresiasi itu walaupun dengan minimnya waktu, mungkin juga persiapan yang sangat sangat mepet dan segala macam kaitan dengan materi, literasi, data dan segala macam, ya kita mengapresiasi berkaitan dari kedua belah calon. Artinya ini sebetulnya dibutuhkan teamwork. Bagaimana tim kreatif masing-masing calon itu kan mempersiapkan data sehingga tidak lagi mungkin gini, oke, Wonosobo pertambahannya sekian persen, datanya dari mana? Pendidikan Wonosobo itu di level sekian, itu ada gitu. Jadi tidak sekedar yang tadi disampaikan normatif. Kita sudah dengar itu dari tahun ke tahun, Mas. Ya. Harusnya debat kemarin itu harusnya agak bermain data, Pak. Sebenarnya. Karena capaian-capaian ini kan ya karena incumbent, selaku incumbent pun ketika ditembak dengan capaian data itu pun pasti juga akan mempengaruhi psikologi. Tapi faktanya kemarin kan tidak terlalu banyak berbicara data gitu loh yang debat kemarin. Nanti mungkin kita nggak tahu kalau debat setelahnya. Artinya sebenarnya kalau bermain data atau beradu argumentasi tentang data itu kan sebenarnya lebih menarik, Pak. Betul. Karena bicara capaian nih, gitu loh maksudnya. Saling buka itu betul. Kan. Termasuk misalnya penganggaran kenapa tidak dibedah di situ. Nah, gitu. Misal. Kan salah satunya sudah ada incumbent nih. Ya, kan incumbent ini maksud saya kan gitu. Dan tentu incumbent pun sebenarnya kalau kita bicara walaupun misal dari pendatang baru atau paslon 02 itu bicara tentang data pun saya yakin juga 01 juga pasti akan bicara tentang data karena beliau dari incumbent kan itu. Artinya nanti argumentasinya bisa jadi agak hangat gitu Pak maksud saya. Itu ya yang diinginkan sebetulnya seperti itu. Berarti kita masyarakat disuguhi dengan diskusi teknis by data itu, tidak hanya sekedar. Saya melihatnya mungkin jawab itu kan ada waktu ya, dibatasi gitu kan. Jadi, mungkin itu yang semacam kayak isu-isunya yang ingin disampaikan juga karena nggak terbiasa di panggung bisa jadi hilang gitu. Bisa saja blank gitu ya karena demam panggung atau karena disaksikan oleh banyak orang kan itu juga sangat berpengaruh gitu. Ya itu makanya bisa jadi gabah jadi beras. Untuk di Wonosobo nggak ada. Alhamdulillahnya tidak ada. Kalau saya tidak ada. Tapi saya melihatnya begini. Saya nggak tahu itu masih berapa debat itu ya. Harapan ke depan Mas, kira-kira ini ada nggak tensi yang mulai menghangat kayak tadi kan, ayo dong kita saling adu gagasan, adu data gitu. Kira-kira apa sudah masuk ke ranah itu atau masih dengan jargon-jargon normatif? Yang maksudnya gimana? Yang debat besok itu prediksinya? Iya. Kalau harapan saya pribadi ya data harus masuk Pak, gitu kan. Artinya capaian-capaian itu kan masyarakat pun walaupun tidak semua masyarakat mungkin paham, tapi ada golongan-golongan masyarakat yang mungkin bisa menilai katanya dengan itu. Kelompok misal. Akan tetapi kalau mungkin ya kalau melihat debat yang kemarin, kalau ini tidak jadi evaluasi dari masing-masing calon pasti untuk mereka akan cenderung bermain aman. Bermain aman itu dengan jargon-jargon yang sifatnya normatif yang mungkin tidak memancing lawan untuk mengkonfrontir kembali gitu loh mungkin. Sehingga mereka pasti akan bicara tentang hal sifat normatif. Kemungkinan kalau debat selanjutnya mungkin juga tidak terlalu jauh
Hanya mungkin ganti tema mungkin. Oh iya. Mungkin. Temanya ganti tapi stylenya sama. Stylenya sama. Padahal harusnya sama Gus Itham sama Mas Sidki bisa lebih nyerang. Harus bisa lebih nyerang. Artinya bukan nyerang secara personal tapi nyerang ke gagasan, argumen dan segala macam. Diperkuat kaitannya dengan itu. Tapi justru karena pendatang baru akhirnya juga lebih bisa bermain data. Karena ketika misal pendatang baru pun atau yang lawan yang selain incumbent pun misal beliau bermain data, ketika data itu valid akan tetapi masih bisa di counter oleh lawan, nggak masalah juga. Toh karena ya wajar karena dia bukan incumbent kan itu loh Pak, gitu loh masalahnya. Ya semoga aja nanti ada perubahan style ya. Tapi kalau misalnya masih acak seperti semalam, nampaknya kita nggak bisa berbuat banyak. Artinya debat itu mungkin lebih ke ini aja, gugur kewajiban tahapan itu loh Mas. Ya bisa juga seperti itu Pak. Tapi karena memang debat itu kaitannya dengan elektabilitas juga memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi. Ada pengaruhnya, tapi untuk golongan-golongan tertentu atau mungkin untuk segmen-segmen pemilih tertentu gitu loh. Seberapa besar debat itu akan merubah preferensi pemilih? Misalnya saya nih, ketika saya sudah di paslon A, ketika melihat debat paslonnya bagus, yang B-nya, kayaknya ini lebih menjanjikan gitu. Nanti debat itu berapa besar? Kalau bicara angka, saya tidak bisa bicara angka Pak. Tapi kalau masalah besar, pengaruhnya besar. Akan tetapi pada segmen pemilih tertentu. Yang mana pemilih? Yang mana? Ya tentu yang pemilih dengan misal dengan tingkat pendidikan yang menengah ke atas, terus dengan tingkat ekonomi misal, atau mungkin berkaitan dengan masyarakat yang atau pengusaha yang mempunyai hubungan atau mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Tentu apa yang disampaikan oleh masing-masing paslon itu akan mempengaruhi. Tapi kalau untuk jumlah suara kan karena segmentasi suara itu tidak terlalu banyak Pak, mungkin kan pengaruhnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk merubah pemilihan bisa, tapi hanya pada tataran segmen tertentu. Dan di Wonosobo tidak terlalu besar kemungkinannya. Ya. Artinya gini, ketika sudah ada pendukung yang fanatik, udahlah mau gimana ya saya sudah milih pasangan ini gitu kan. Jadi debat itu lebih ke ini aja ya, show. Misal swing voters pun kita juga belum tahu besaran swing voter berapa itu. Besaran swing voter berapa. Dan kalau diklasifikasikan lagi, swing voters itu kan juga masih ada, tidak hanya masyarakat biasa saja, tapi juga ada masyarakat dengan tingkat pendidikan tertentu kan Pak. Nah itu kan juga pasti juga menyerap nih kaitannya dengan isu-isu yang hasil debat kemarin. Tapi mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak juga gitu loh. Atau yang concern terkait dengan itu pun juga masih ada misal masyarakat ya dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, akan tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan politik ya. Nah, kan bisa saja ada. Noblos aja. Gitu loh. Gitu. Atau bahkan lebih apatis, misal dia total ignore dengan politik kan ada. Berarti yang disasar mana Mas? Yang apa ya? Nek debat ini sebetulnya. Yang disasar sebenarnya kalau yang disasar dari peserta debat ini sebenarnya kan juga pemilih umum sebenarnya Pak. Tapi kalau yang saya baca tentu dengan debat dengan narasi-narasi yang seperti ini kan yang bahasanya yang lebih mengena itu adalah yang tingkat masyarakat dengan tingkat menengah ke atas kaitannya dengan pendidikan misal atau yang vibes dengan misal melihat YouTube atau melihat konten dan segala macam. Bahkan di Wonosobo pun tidak hanya orang suka YouTube atau tidak suka YouTube, banyak ada yang black spot juga ada, masih ada gitu loh. Yang nggak bisa sinyal wifi atau susah sinyal itu juga masih ada gitu loh. Artinya begini, apa yang disampaikan semalam itu bisa merubah preferensi, tapi kecil kemungkinannya. Secara jumlah, ya secara jumlah mungkin secara jumlah. Karena mereka sudah memiliki ini ya, sudah secara dari rumah aja sudah memiliki pilihan, wah aku pengen milih paslon ini gitu kan. Sudah ada pilihan pemilih militan. Karena dan ini juga peluang dari kedua belah calon. Artinya incumbent pun juga ada potensi pemilihnya incumbent yang dulu mungkin lari ke yang 02 atau mungkin ada juga yang pemilih yang dulu nggak milih incumbent sekarang jadi masuk ke
01 bisa saja. Gitu itu ya. loh, Pak. Karena kaitannya dengan kebijakan, mungkin selama menjabat, terus kaitan dengan preferensi selama bila menjabat itu kan juga pengaruh, Pak, itu kan. Karena kan di 2020 waktu itu kan Pak Afif ini berhadapan dengan kotak kosong. Betul. Gitu. Nah itu tadi yang saya maksud. Karena bisa nggak? Waktu itu 36% ya? Ya. Atau 36 atau 39 malah. Ya sekitar itu iya. Sekitar 36-39. Itu bisa gelondong ke 02 atau bisa terpecah. 36 itu. Oh no, pasti saya yakin walaupun saya tidak punya data tapi saya yakin itu pasti akan terpecah, Pak. Karena preferensi masyarakat itu kan banyak isu yang mempengaruhi ya. Tidak tunggal lah. Maksudnya tidak semua pemilih itu akan berkiblat pada masa lalu, itu maksudnya. Bahwa saya dulu milih kotak kosong nih, terus besok itu pun tetap saya nggak milih, itu belum tentu juga. Akhirnya lihat situasi terkini seperti apa gitu kan. Betul. Mungkin yang mereka puas dengan kepemimpinan bupati sekarang, dukung gitu kan. Betul. Belum lagi katanya dengan pola-pola treatment dari tim masing-masing calon juga kan juga pengaruh, Pak. Itu treatment ke masyarakat, ke pemilih misal gitu kan. Karena tim yang 2020 juga beda dengan tim 2024 kan pendekatannya itu kan. Betul, pasti juga berbeda gitu. Oke, Mas Irwan, masih durasi Pak? Oh gitu, masih ada ya. Nah, masih ada durasi santai. Monggo. Kita kan bebas saja mau minum. Siap. Kalau misalnya tadi malam kita sudah bahas masalah stunting, sudah masalah perkawinan dini, terus hilirisasi seperti itu. Kira-kira yang sekarang dibutuhkan, kebijakan apa yang dibutuhkan? Karena semalam juga seperti yang jangan katakan tadi, kayaknya belum ada nih isu-isu baru gitu kan. Di debat besok gitu kira-kira, temanya mungkin hampir sama ya, grand temanya, tapi konten yang di bawah itu kira-kira kebijakan seperti apa sih yang diinginkan dari masyarakat? Kalau menurut saya karena Wonosobo itu potensi yang paling besar itu adalah pertanian dan pariwisata. Artinya kedua, walaupun tidak menafikan ke bidang-bidang lain, tapi kedua sektor ini mungkin layak untuk bisa lebih diperhatikan lagi. Skala prioritas ya. Betul ya. Walaupun tentu kaitan dengan pariwisata, terus masyarakat sadar wisata kan juga berkaitan dengan pendidikan misalkan, trickle-down efek ya Pak. Itu kan tidak berkaitan semua lah, pasti berkaitan semua. Tapi mungkin layak untuk menjadi prioritas berkaitan karena memang Wonosobo kan potensi terbesarnya kan itu. Gitu. Contoh kemarin juga pas waktu debat itu kan juga sempat disinggung berkaitan dengan diversifikasi hasil pertanian. Nah, itu kan konsep food estate. Nah, food estate dan segala macam. Nah, diversifikasi hasil pertanian juga bagus, Pak. Akan tetapi teknisnya seperti apa dulu nih? Teknisnya kalau hanya untuk mendatangkan investor, terus hasil panennya itu dibeli investor, lalu dijual oleh investor dengan harga yang lebih mahal, ya itu di banyak tempat juga kayak gitu semua ya. Semua gitu. Tapi bagaimana untuk bisa mendiversifikasi atau membuat varian, varian hasil pertanian ini yang lebih marketable agar bisa dibeli dan untuk mempertemukan antara petani dengan konsumen secara langsung dan seperti itu kan bisa teknik seperti itu bisa menjadi lebih baru. Terus isu tentang ketenagakerjaan itu juga belum kayaknya mungkin masuk gitu. Iya, isu tentang ketenagakerjaan. Terus tadi kemarin juga disinggung kaitannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini syaratnya mau bagaimana? Apakah mau mendatangkan investor atau bagaimana masyarakat itu bisa berdaya? Kan itu. Memang mendatangkan investor ini menjadi salah satu solusi yang paling cepat ketika untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi investor pun harus juga dia kan berpikir juga kan benefit apa yang dia dapat. Betul. Kan ada efek sampingnya. Betul. Semua pasti ada efek sampingnya gitu. Dan ini juga pemerintah daerah juga harus memilah. Kalau memang menegaskan kalau menegaskan memang Wonosobo menjadi daerah yang agraris, tentu investor pun juga harus harus di screening ya, yang mungkin yang relate ya dengan fokus-fokus pemerintah daerah kaitannya misal dengan pertanian, diversifikasi dan segala macam itu. Gitu. Ini aja berarti nanti kita fokus ke pertanian dan pariwisata aja untuk Wonosobo. Sudah lebih dari menghabiskan energi ya. Banyak Pak. Kan mungkin banyak disinggung juga misal
fasilitas tentang kepariwisataan di Wonosobo itu seperti apa gitu kan. Terus bagaimana kita membandingkan dengan kabupaten tetangga misal, kan itu kan juga masih menjadi isu Pak gitu kan. Terus bagaimana sektor pertanian itu bisa menyumbang PAD di Kabupaten Wonosobo itu agar lebih lebih efektif, lebih efektif, lebih signifikan penambahannya itu bagaimana? Kan itu kan juga masih banyak yang harus dibahas secara teknis kan itu. Karena kan misalnya kayak pertanian, pariwisata ya. Pariwisata kita sekarang menghadapi sebuah situasi ketika musim liburan dia sudah macet. Nah, ini solusinya seperti apa? Itu kan, betul. Gitu kan. Itu juga harus dipikirkan juga. Artinya tidak hanya menjual objek, tapi kebijakan-kebijakan yang mengikutinya itu harus terarah ya. Pasti ada efek. Karena kalau kita bicara tentang kebijakan pariwisata kan tentu kita juga harus bicara penyediaan infrastruktur misal. Kan itu Pak. Bagaimana penikmat atau wisatawan yang datang ke Wonosobo mengeluh ketika waktu mau menyaksikan DJF misal karena macet itu kan, terus mereka sudah bayar mahal tapi nggak nyampe tempatnya gitu kan, terus ketika pas nyampe tempatnya mungkin sudah selesai acara karena kejebak macet dan seperti itu kan juga harus dipikirkan juga. Artinya memang kalau bicara tentang kebijakan ini kompleks dan kebijakan satu pasti akan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain gitu. Misal seperti pariwisata itu pasti akan berimbas dengan misal ke perekonomian kan itu Pak. Nah, sehingga pemerintah daerah pun juga harus ada ekstensifikasi ini berkaitan dengan kebijakan tentang pariwisata. Artinya dibutuhkan sebuah terobosan ya, kegiatan-kegiatan yang terintegrasi gitu ya. Ya betul. Bagaimana contoh kita contoh seperti Kabupaten Batu misal Pak. Bagaimana di sana bisa berdampingan nih antara investor di sektor pariwisata dengan pariwisata di lokal. Nah, sebetulnya kan juga harus dirumuskan juga. Ini yang di kita masih belum bisa ya. Ini belum bisa. Gitu. Nah, itu memang dibutuhkan tantangan bagaimana nanti membuat sebuah kebijakan. Syukur-syukur itu disampaikan waktu debat ya. Betul. Jadi aku misalnya jadi bupati besok pariwisata seperti ini. Ya. Kelemahannya selama ini seperti ini. Betul. Gitu ya. Kayak seperti misal pariwisata dengan dikelola dengan misal dengan belut contoh. Nah, itu kan bagaimana kan itu masih bisa memungkinkan Pak untuk mengintensifkan pendapatan daerah. Walaupun kadang melihat kalau bicara tentang pendapatan daerah ini kan mungkin agak sensitif ya Pak. Kesannya kayak pemerintah daerah itu target dan yang dapat untung kan itu. Walaupun sebenarnya prinsipnya itu ketika pemerintah daerah itu punya penghasilan yang gede, nanti kan dikembalikan kepada masyarakat. Asumsinya seperti itu. Walaupun faktanya monggo bisa dicermati sendiri kan itu. Seharusnya kan itu kan. Nah, tapi faktanya adalah siklus untuk pembangunan itu kan memang pemerintah daerah punya kewajiban yang sangat wajib memang. Walaupun memang untuk pembangunan ini kan pemerintah daerah tidak bisa sebagai single actor kan, artinya sebagai aktor utama dalam bangunan ini. Sehingga bupati yang jadi nanti itu harus bisa menerapkan istilahnya kayak seperti collaborative government, di mana bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan sektor-sektor yang lain. Ya private sector itu sekarang wajib dirangkul kan? Betul. Masyarakat sendiri, civil society misal itu kan semua harus dirangkul. Nah, ke depan harapannya adalah bupati-bupati yang bisa membangun kolaboratif seperti ini yang mungkin bisa memajukan di Wonosobo, karena Wonosobo masih relatif butuh banyak sentuhan dari peran-peran dari stakeholder yang lain. Paling tidak nanti dibutuhkan sebuah keberanian out of the box dari bupati itu membuat sebuah kebijakan itu kan. Betul. Baik Mas Irwan, terima kasih untuk kehadirannya, ini asik juga ngobrol-ngobrolnya dan kita mungkin nanti akan berlanjut di sesi debat berikutnya untuk mengulik, karena apa yang kita lakukan hari ini kita ingin tahu seberapa jauh sih kesiapan para paslon itu. Dan tadi sudah disampaikan debat itu juga mungkin mempengaruhi preferensi pemilih meskipun tidak terlalu besar karena itu ada segmen-segmen yang dituju gitu kan. Dan demikian teman-teman Citra FM, Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, podcast kita kali ini yang membedah debat bupati dan wakil bupati tadi malam. Terima kasih dan Mas Irwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.